Nah, di sana aku mikir kalau aku diem, aku mati juga. Lebih baik aku keluar, mati nggak apa-apa. Gitu. Kayak aku bilang nih, aku tuh punya modal sekarang hidup itu 2T aku bilang tuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru, ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Ya sahabat seruput, kali ini adalah episode kedua dari acara Ngopi Seru di tahun 2021. Tapi tetap pesan saya sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh, yaitu apa? Hari ini masih pandemi COVID teman-teman. Jadi tetap jaga 3 protokolnya CMI. Kalau versinya Rio, pertama cuci tangan, M-nya memakai masker, 3 ingat jaga jarak. Karena kalau kita bisa menjaga diri kita, maka kita bisa menjaga juga keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan lingkungan kita. Dan semoga ke depan pandemi COVID-19 di Bali dan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia segera pulih. Oke, nggak perlu panjang lebar. Tamu kita kali ini, ya kan, menarik. Kenapa? Karena saya mengundang salah satu maestronya, kalau saya bilang maestro, di bidang fotografi. Oke, mau tahu siapa dia? Kembali lagi saya ingetin, lihat yang di bawah sini. Oke, subscribe YouTube channel Rio Christian. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang udah tayang. Kemudian kalau episode kali ini menginspirasi sahabat seruput, ya kan, please share sehingga semakin banyak orang mendapatkan inspirasi, insight untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia. Nggak perlu panjang lebar. Tamu kita hari ini adalah Dewandra Jelantik. Bli. Selamat sore. Thank you banget loh udah hadir di acara Ngopi Seru. Ini permintaan yang banyak anak muda, ya kan? Masukin dong salah satu di listnya Dewandra Jelantik. Karena kenapa? Seorang Dewandra Jelantik menurut kita tim, benar atau salah, tapi menurut kami adalah orang yang udah selesai sama dirinya. Kenapa? Tetap nyari duit harus, ya kan? Tapi mau kok ribet bikin sebuah gerakan sosial, gerakan untuk membuat Bali bangkit kembali. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi sebelumnya saya ngingetin nih, Bli, yang nonton acara kita sebut namanya Sahabat Seruput. Oke. Kita tos ngopi dulu, Bli. Oke. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol. Ada yang mau disampaikan ke sahabat seruput, Bli? Sebelumnya aku mau buka masker dulu deh. Nah. Biar sambil ebenannya kita udah jaga jarak ya. Udah nih, jauh nih. Aku ini juga kalau gerakan Bali Kembali kan kita gerakan yang bener-bener menjaga yang namanya protokol kesehatan. Yes. Jadi masker, jaga jarak, cuci tangan dan segala macam tuh harus kita perhatikan bener. Iya. Cerewet lah pokoknya urusan yang gitu-gitu tuh. Karena COVID itu nggak jelas kayak gimana. Bener, Oke, Bli, kita tos ngopi dulu. Oke, sehat selalu ya, Bli. Thank you banget. Enak gak kopinya? Gayo ya. Gayo. No sugar, oke? No sugar. Jangan, kalau kopi jangan pakai gula. Jadi hilang khasiatnya. Bener. Bli, ya. Seorang Dewandra Jelantik. Kelahiran Surabaya. Ya kan? Seorang Bali itu jarang banget ngerantau. Ya kan? Apalagi biasanya kan ya udah di Bali aja karena kan kembali lagi bukan karena takut merantau tapi ada tanggung jawab terhadap adat, keluarga, ya kan? Dan tanggung jawab sosial. Cerita dong gimana cerita seorang Dewandra Jelantik bisa kelahiran Surabaya tahun 77. 77. 7 Desember. 7 Desember okay. Tahun 77. Tuh. Wah, apal nih Rio. Harus bintang tamu tuh gue cari tahu dulu gitu. Ya kan? Jadi waktu dulu ayahku itu ayahku almarhum, beliau adalah seorang dokter. Oke. Terus habis itu dari kuliahnya dulu beliau sudah merantau di Surabaya. Oke. Terus begitu lulus kalau nggak salah tahun 60 sekian atau tahun 70-an ya kalau saya nggak salah beliau lulus itu ya. Setelah itu beliau mencari spesialisnya. Nah, setelah menikah sama ibuku tahun 75, terus beliau mulai sekolah di Surabaya lagi untuk ambil spesialis. Akhirnya waktu aku lahir itu beliau pas lagi ngambil spesialisnya di Surabaya. Nah, memang tapi setelah tahun 79 kami diboyong lagi ke Bali karena beliau dapat tugas ngajar juga karena sampai beliau terakhir wafat 2016 itu beliau seorang guru besar
gitu. Udayana. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, Oke. dokter spesialis patologi klinik. Keren. Gitu. Makanya bapaknya dokter pinter-pinter, anaknya jadi tukang foto klinik. Gitu. Nah berarti artinya cuma numpang lahir doang ya? Cuma di Surabaya. Tapi aku kuliah juga di Surabaya. Oh, tahun 95 aku kuliah lagi. Jadi waktu itu ayahku bilang dari dulu selalu, kamu jangan jadi jago kandang. Jadi once you finish your high school, Yes. sini, kamu pergi deh. Akhirnya aku pilih waktu itu Surabaya karena tempat kelahiran memanggil nggak ya? terlalu jauh, dan kebetulan waktu itu keluarga ibuku juga di Surabaya karena ayahku ketemu sama ibuku dulu di Surabaya juga. Okay. Waktu beliau dokter, waktu ngambil dokter itu ketemu ibuku di Surabaya. Mereka menikah, terus akhirnya nenekku juga di Surabaya, kakekku di Surabaya. Dari sisi ibu? Dari sisi ibu ya, Oke. dari sisi ibu. Nenekku Belanda Jawa gitu, jadi blasteran, cuma sayangnya bagusnya nggak sampai ke aku. Oh dapat dikit, dapat, oke. Nggak Akhirnya dapet- kuliah nggak di dapet sana. Indo-Indonya Oh nggak gitu. dapat Indo-Indonya. Kalah sama darah Ningratnya Karangasem soalnya. Ya, Artinya dari sana kuliah, dari sana baru balik ke Bali. Ya keliling lah dulu, keliling, terus habis itu aku tahun 99 mulai usaha. Waktu 95 aku mulai kuliah, 99 mulai usaha, terus usahaku tiba-tiba, karena aku di IT dulu, aku Oke. kuliahnya IT. Terus waktu itu 99-2000 itu IT sangat seksi sekali. Yes. Karena Millennium Bug, kita bisa ngakal-ngakalin orang dulu dengan bilang semuanya Millennium Bug, semua harus ganti gitu. Ya makanya saya bilang itu saya tahun 99-2000 itu adalah premature success. Saya bilang tuh, jadi aku sukses yang prematur banget tuh jadinya. Di situ aku ngakalin orang lah, menghalalkan segala cara lah, makan orang lah gitu ya, kayak gitu-gitu. Karena orang waktu itu nggak tahu informasinya nggak lengkap. Jadi abis itu ya udah ditegur sama Tuhan, dibangkrutin waktu itu. Akhirnya setelah aku nikah 2002, terus habis itu bangkrut, aku pulang ke sini. Usaha waktu itu di Surabaya? Surabaya. Oke. Aku sampai megang beberapa perusahaan-perusahaan besar di Surabaya dulu waktu itu untuk jadi IT consultant mereka. Tapi karena ya itu, padahal pinternya cuma buat program IT, tapi rakus kepingin nyoba ini, nyoba itu, dan karena ngelihat orang lain kelihatan enak dan aku nggak tahu basicnya seperti apa, pondasiku juga belum kuat. Gak kuat. Tapi karena ngelihatnya, karena jiwa muda kan, tahun umur 20-an kan, waktu itu masih, wah keren, wah begitu punya uang dikit beli mobil, beli BMW, beli ini, beli itu, akhirnya ya karena prematur kan, maksudnya prematur, sesuatu yang prematur pasti nggak akan bisa sustain menurutku sih. Nah di situ akhirnya aku pindah balik. Pulang ke Bali, pas kebetulan istriku hamil, anakku lahir 2003, aku nggak punya kerjaan, akhirnya end up jadi pengiring pedanda. Jadi aku kayak jadi ngelayanin orang suci gitu di Bali. Oh, nah info yang kita dapat, seorang Dewandra Jelantik mulai menyukai fotografi adalah sedikit banyak mendapat pengaruh dari keluarga. Ya. Papa suka foto, keluarga karena suka foto. Kakek terutama yang paling demen, betul. Nah pertanyaannya gini, kapan dapat tiba-tiba ahanya, kayaknya gue jadi tukang fotografer deh. Kapan? Apa pencetusnya? Waktu itu 2006 SLR digital waktu Ya, itu baru mulai booming, keluar. Terus aku emang seneng kamera, dari dulu emang seneng banget karena dari kecil sebenarnya kalau dicari itu ayahku punya kamera, kakekku dulu juga punya kamera, dan kami sering lah di foto-foto sama beliau. Tapi begitu kamera ditaruh aku yang nyuri, jadi aku foto-fotoin sampai begitu dicuci. Dulu kan kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Dicuci baru kakekku bilang, loh kok Itu isinya lebih cepet habis, terus habis itu isinya foto apa nih gitu. Jadi aku dari SD itu udah Udah suka nyolongin kameranya beliau itu. Cuma aku nggak ngerti dulu mahal, dan ternyata baru aku tahu emang mahal banget dulu. Mahal banget. Dulu tuh apalagi yang kamera analog atau apa itu kan mahal banget, udah nggak kebeli. Sampai aku akhirnya, tapi memang dari kecil aku memang selalu minta kamera sama ayahku. Jadi aku punya kamera pocket. Aku punya waktu kuliah pun aku juga di saat sesusah apapun aku pasti nyoba untuk beli kamera. Nah di sana aku ngerasa nyaman, ngerasa seneng gitu kalau megang kamera. Cuma 2006 aku waktu itu balik lagi 2003 aku ngiring pedanda ini. Jadi maksudnya ngikutin. Jadi asisten pedanda. Jadi asisten, betul. Okay. Jadi asisten pedanda. Selama aku nganterin beliau kemana-mana, aku motret.
Jadi aku memang senang foto, tapi waktu itu kita masih pakai pocket. Sampai aku ketemu seorang teman yang ngeliatin dia punya digital SLR dan di sana aku ngerasa, ini keren. Keren banget. Akhirnya ngumpulin duit. Lucunya waktu itu saya jadi asisten pedanda kan nggak dibayar. Cuma dikasih gaji itu kayak harian gitu. Jadi begitu beliau ada habis khotbah di mana atau ceramah di mana dapat uang, aku dikasih sebagian, dikasih 50.000, kadang-kadang dikasih 100.000. Itu aku kumpulin. Sampai akhirnya beliau pernah ngasih aku sesuatu yang nilainya lumayan tinggi dan itu alat itu aku jual, aku bisa beli kamera. Gitu. Waktu beli kamera lucu juga. Waktu pertama kali beli kamera aku masih nggak ngerti karena dulu kan informasi nggak seperti sekarang. Nggak seperti sekarang. Dulu kan kalau mau apa-apa kita harus pakai majalah, pakai buku dan segala macam. Nah di situ aku ngelihat kamera, harganya aku lihat, wah ini harganya cocok nih dengan budgetku. Tapi begitu aku beli kamera, begitu udah datang sampai rumah, aku cobain ternyata lensanya belum termasuk. Jadi, iya, kalau mau cengin nambah lagi. SLR kan gitu. Kan standar. Karena dulunya kan aku selalu berpikir bahwa kamera itu ini apa? One package. Iya, one package. Okay. Ada sama lensa pasti. Dan ternyata lensanya belum. Panik juga tuh waktu itu. Untung akhirnya ngumpulin duit lagi. Bantuin tuh sama Mulyadi yang punya Sinar Foto, dia cerita, udah kamu ini cicil aja nih, gitu dikasihin satu lensa yang harga 800.000 waktu itu. Nah, dengan satu lensa tuh happy banget nyobain gitu dah. Nah, aku dibesarkan di satu komunitas namanya fotografer.net. Waktu itu cuma ada satu di Bali ya, komunitas fotografer. Komunitas itu di Indonesia. Oke. Cuma kita online waktu itu pakai internet. Jadi kita bisa belajar di situ waktu itu. Dan untungnya waktu itu nama-nama besar seperti Darwis Triadi, terus banyak lah nama-nama besar yang ada di fotografi Indonesia ada di sana juga. Kristo Pasaragi yang juga foundernya FN, almarhum sekarang juga tuh jadi sahabat saya. Nah, itu beliau banyak sekali menginfluence kami. Jadi di sanalah kita bisa banyak belajar tentang bagaimana fotografi itu secara semua genre ada di situ dan kita memang bebas banget bisa milih. Artinya kan waktu itu seorang Dewandra Jelatik belajar otodidak? Otodidak. Aku nggak pernah belajar kuliahan atau ini tentang itu. Wah, itu jauh banget dari apa yang aku pelajarin ya. Itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya mendapatkan bentuk? Karena gini, kalau kita ngomong fotografi, banyak orang kadang ngomong jadi foto wedding. Ya, wedding photographer. Atau ada yang istilahnya commercial photographer. Atau juga dia sekedar hobi aja, ya kan, nyari pemandangan amateur photographer. Amateur photographer. Hobi dia, hobis. Apa? Waktu itu kok berapa lama akhirnya musik ini kayaknya bisa nih jadi sandaran hidup. 2016 bulan Januari itu kamera pertama aku punya. Terus habis 2016? Ya, bulan Januari. Tanggal 16 tepatnya, aku masih inget banget. Itu kamera pertama aku datang waktu itu. Terus setelah itu aku mulai nih, karena waktu itu kalau sembari aku nggak ke tempatnya pedanda, aku mulai hunting dulu udah mulai ketemu kan teman-teman di fotografer.net itu ada teman-teman yang di Bali, jadi aku ngumpul sama mereka, komunitas, belajar bareng-bareng, hunting foto bareng-bareng, mulai dari yang simple-simple, aku nyobain semua waktu itu, I try everything, mulai dari landscape, human interest, terus motret apa aja udah apa yang ada di depanku aku fotoin. Oke. Nah sampai aku itu juga gitu dulu, ada tetanggaku di depan karena dia tahu aku mulai senang foto kan. Tetanggaku nggak jadi model? Nggak, bukan. Tetanggaku ada yang nikahan, ada aku punya temen yang fisioterapi waktu itu anaknya nikah. Bantuin? Aku fotoin dong gitu, anakku mau nikah. Ya udah sini tak bantuin. Aku fotoin secara free karena memang nggak ngerti dulu nilai jualnya dan bahkan aku nggak pernah terbayang sama sekali dulu itu foto bisa menghasilkan. Nah, di saat perjalanan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu aku mulai dihadapkan dengan beberapa orang yang memberikanku kesempatan untuk bisa mendapatkan uang dari penghasilan dari foto. Oke. Termasuk waktu itu ada satu muridnya Ide Pedanda, Milo, sekarang sudah meninggal juga, desainer baju. Nah, waktu itu 2016 dia di asramnya Pedanda itu, di tempat latihan yoga, tempat latihan meditasi. Itu di sana dia ngelihat saya motret gratis waktu itu. Jadi peserta yoga yang udah selesai saya fotoin gratis. Oke. Udah bikinin foto bersama. Ya udah saya
tanpa mikir, ya udah pokoknya penting saya bisa foto gitu di situ. Terus dia bilang, kamu bisa foto apa gitu. Terus saya ingat waktu itu ada beberapa teman yang ngajarin, kalau kamu punya foto yang bagus kamu cetak kamu pajang, ataupun kalau nggak kamu bawa kemana-mana dulu ada iPad. Karena sebagai portofolio, betul, biar orang bisa lihat. Dan itu kebanggaan kita. Yes. Jadi, hasil fotomu mana? Oh ini loh, aku liatin. Nah begitu dia lihat foto-fotoku, dia seneng. Nah kenapa kamu bisa fotoin aku nggak? Gitu dia bilang gitu. Oh bisa, saya bilang gitu. Kamu berapa dibayar? Nggak tahu, saya bilang gitu. Udah pokoknya seberapa mau, aku nggak tahu. Emang bayar gitu, saya bilang. Udah pokoknya kamu fotoin deh gitu. Nah itu awal banget itu, awal bangetnya aku bisa dapat foto. Nah dia dikasih uang, dia lumayan waktu zaman itu. Pemasukan pertama seorang 2016. 2006, sorry. 2006. Sorry, bukan 2016. 2006 itu pertama kali ya kan komersial. 2016 sih, 2006. Dapat duit berapa pertama kali dibayar? Jadi waktu itu dia motretnya waktu itu motretin dia, motretin Milo sendiri. Jadi motretin Milo waktu itu dia kayak mau bikin profil foto gitu. Saya dikasih uang 1 juta waktu itu. Pemasukan pertama sebagai fotografer profesional. Ya, profesional. 1 juta dikasih sama dia. Nih, kamu taksi. Udah 1 juta, lumayan juga. Akhirnya dia seneng kan sama hasil fotonya. Kamu fotoin bajuku sekarang, karena dia desainer baju. Akhirnya aku dikasih uang lagi. Kalau nggak salah dapat 3 juta, 4 juta gitu. Udah lumayan loh. Lumayan banyak dapatnya, aku bilang gitu. Akhirnya temennya direkomendasiin karena seneng. Itu tapi di sana aku bertemu dengan orang-orang yang kupikir mengubah cara pandangku terhadap satu pekerjaan. Di sana aku digembleng untuk menjadi orang yang jadi kuat. Selain juga aku mengikuti seorang pedanda, itu memang gemblengannya beda karena aku harus menghilangkan semua egoku dan menjadi seorang klien. Waktu itu cerita ini itu aku nanya-nanya macam-macam lah tentang hidup. Nah pas kok kebetulan beliau itu biasanya dulu kan belum ada email, masih pakai mesin fax. Jadi orang yang mau nanya-nanya tentang apapun itu biasanya mereka nulis di mesin fax, dikirim ke beliau, terus dikirim balik biasanya nanti setelah ditulis. Nah mesin faxnya rusak. Nah mesin fax rusak, aku bantuin untuk memperbaiki ya. Memperbaiki gampang, ternyata cuma paper jam doang. Begitu aku beresin, terus beliau yang amazed gitu sama aku juga. Oh, emang apa? Oh, saya memang kerjain IT, saya bilang gitu. Wah, saya kepingin kalau saya lagi ini ada email. Oh ya bisa tak beresin. Terus saya kepingin kalau saya Dharma Wacana ada presentasi PowerPoint. Sama ada laptopnya. Yes. Kalau mungkin orang-orang dulu nonton aku di Bali TV, ada Bali TV beliau bicara, itu ada laptop sebelahnya, itu aku yang nyiapin semua. Since 2004 kira-kira 2006 2007 itu aku masih ngikutin beliau terus setiap hari. Itu setiap hari aku ngikutin beliau terus waktu itu. Nah, itu awalnya. Terus habis itu kebetulan beliau sakit ayahku yang kebetulan yang menemukan sakitnya beliau. Nah, terus habis itu ayahku ngajak berobat di Surabaya di tempat tinggal di rumah saya. Oke. Dan beliau akhirnya bilang sampai sama keluarganya apa semua, kita akhirnya jadi saudara. Oke. Jadi istilahnya keluarga kami berdua ini nggak boleh lupa satu sama lain gitu. Nah di sana pun juga ya saya sampai akhirnya beliau wafat 2016 itu saya masih secara ini tuh kadang bantuin beliau. Jadi asistennya beliau. Untuk nyiapin presentasi. Terutama kalau keluar negeri, saya ke Kailas, ke India, ke Australia, kemanapun juga beliau pergi saya yang nganterin biasanya. 2006 dapetin pendapatan pertama 1 juta, terus dapet 3 juta. Kan banyak tuh tipe-tipenya, spesialisnya, fotografinya apa. Akhirnya mendapatkan patternnya seorang Dewanda Jerantik itu saat ngambil hospitality, fotografi. Gimana ceritanya? Kenapa ngambil itu? Jadi sebenarnya semuanya tuh kalau aku itu nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang kebetulan, tapi semuanya aku merasa dulu itu sebuah kebetulan. Karena ayahku dulu adalah dokter hotel. Kita biasa hidup di sekitar hotel lah dulu tuh. Jadi kami tuh sangat familiar dengan hotel. Terus habis itu kami juga berada di lingkupnya orang-orang hotel. Terus saya juga senang banget makan. Sampai badan gede gitu kan. Jadi terus jadi terus habis itu aku seneng sama ngelihat makanan tuh seneng. Nah di sanalah aku bertemu juga sama orang-orang yang memang ada hubungannya dengan ini. Misalnya waktu itu secara nggak langsung tapi ya gini ya, aku
meyakini bahwa sekarang ya, kalau dulu aku nggak berpikir ke sana karena semuanya aku jalanin aja. Semuanya aku jalanin secara spontan kalau aku bilangnya. Mengalir lah. Oke. Mengalir. Jadi waktu itu ceritanya ada temenku dari sebenarnya dulu tak kerjain apa aja seperti aku bilang tadi, wedding aku kerjain, pre-wedding aku kerjain. Semua diambil ya? Belum ada spesialisasi. Apa karena aku kepingin punya semua. Ya biar pingin tahu semuanya, oke? Aku hebatnya di mana gitu, aku bagusnya di mana, aku kurangnya di mana dan segala macam. Nah di sana sampai satu titik aku ada temen yang waktu itu baru pindah ke Bali, dia seorang fotografer yang sudah established. Terus habis itu mendapatkan satu buah pekerjaan mengambil foto 5 hotel bintang 5 dan itu 5 buah hotel bintang 5 ya, dan itu dibayarnya dikit banget, kalau nggak salah cuma 500.000 karena itu untuk majalah. Majalah satu majalah yang terkenal lah di Jakarta. Dia mungkin buat beliau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang nggak penting. Dia uang receh, 500.000. Dia delegasiin ke seorang Dewan Raja Lantik. Nah, waktu itu dia bilang gini, Dek kamu mau ngambil nggak gitu dong? Moto apa aja? Bulgari, St. Regis, Ritz-Carlton, Laguna, yang gitu-gitu tuh hotelnya. Yang di Bali semua? Bali semua. Oh gila, keren. Dia semua. Yaudah, ambil lah. Udah terus akhirnya. Nah, keuntungan saya dulu, saya untungnya itu baik sama semua orang. Nah, itu keuntungan saya tuh. Baik sama semua orang, akhirnya semua orang juga baik sama saya. Sehingga pada waktu itu saya langsung mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai how to shoot hotel. Nah, di sana aku ketemu sama satu temanku lagi, seorang kolektor dan kolektor fotografi equipment. Jadi istilahnya dia tuh seneng banget ngumpulin barang-barang mahalnya foto gitu. Waktu yang mana dulu waktu itu aku nggak kebeli sama sekali. Nah beliau mau meminjamkan alat-alatnya. Termasuk Mac-nya yang baru. Di tethering. Waktu itu zaman dulu belum ada kan. Jadi aku itu secara appearance itu di depannya klienku keren banget, bawa lengkap. Gitu tuh. Wah. Padahal bayarannya 500.000. Buat aku itu merupakan kesempatan yang nggak bisa dilewatkan. Nggak bisa diukur dengan uang itu. Bisa. Jadi di sana aku motret, kenal dengan chef-chefnya, ketemu dengan PR hotelnya, bahkan ada satu yang ketemu GM-nya dan itu dan mereka dan balik lagi keuntunganku adalah aku bisa mendeliver pekerjaan itu dengan sangat baik sehingga mereka puas dan mereka semua menyodorkan kartu namanya ke aku dan aku waktu dapat kerjaan itu seketika malam itu juga aku langsung bikin kartu nama. Pertama kali. Aku belum punya kartu nama waktu. Aku bikin kartu nama yang keren pokoknya waktu itu zaman itu gitu. Jadi keren bikin sendiri. Dulu kan ada tuh kartu nama yang bisa ngeprint. Iya. Nggak seperti sekarang kan. Kalau dulu kan kartu nama tuh masih susah lah. Iya benar. Offset. Tapi waktu itu printing udah ada. Jadi aku bikin itu. Bikin kalau nggak salah 2 box kalau nggak salah. 100.000 kalau nggak salah modalnya. Nah di sana aku bawa itu dan aku memperlihatkan bahwa profesionalisme seorang fotografer Dewan Raja Lantik gitu istilahnya. Keren. Nah di sanalah terus akhirnya aku mendapatkan momen-momen di mana mulai berkembang. Mulai klien itu trust sama aku. Nah ada satu yang kena waktu itu Nusa Dua Beach Hotel, PR konsultannya minta Dewan Raja Lantik. Seneng sama aku. Terus habis itu seneng dengan kerjaanku. Terus dia nawarin kamu. Bukan kerjaan hotelnya dulu, tapi dia menawarkan, kamu mau nggak jadi fotografernya kumpulan chef-chef se-Bali, namanya BCP, Bali Culinary Professional. Mau lah. Mau mbak, dengan senang hati. Dan di sana kumpul semua chef hotel-hotel, semua hotelier, semua GM hotel dan beberapa owner hotel kumpul di situ. Dan aku mau motretin mereka. Kita lanjut sekarang. Seorang Dewan Raja Lantik, ya kan? Terkenal juga kalau moto selalu objeknya gue nonton YouTube lo ya kan pada saat ngasih training. Kalau yang cantik ya tetap harus cantik, gak bisa diedit-edit. Ya. Sampai akhirnya Putri Indonesia, Miss Universe, semua pernah ditangkap capture foto oleh kamera Dewan Raja Lantik. Gimana ceritanya? Sampai terakhir Putri Indonesia terbaru, gua cari tahu di IG lo, ya kan? Lo foto juga, Ayu. Ya. Cerita gimana? Ya sebenarnya ya itu semua juga kalau dicari kebetulan, kalau dicari ya. Tapi sebenarnya kan balik lagi nggak ada sesuatu yang kebetulan kan. Nah jadi
Waktu itu aku awal mulanya ya kenal sama Putri Indonesia itu yang pertama kali aku kenal itu adalah Nadine Chandrawinata. Oke. Waktu itu Nadine, baik lagi nih, saya waktu itu berteman sama salah satu pemilik taman rekreasi. Ya, aku bilang aja Bali Safari. Oke. Temanku, dia senang foto juga dan kita berteman udah lama. Terus akhirnya waktu itu Nadine berkesempatan untuk difoto di tempatnya dia sama gajah waktu itu. Nah di sana aku diminta sama Hans, sama temanku yang punya ini, kamu buat foto juga dong. Akhirnya aku kenalan sama dia di situ, kenalan baik. Karena enaknya lagi nih, untungnya lagi, ya kebetulan lagi, itu motret model dengan binatang satwa eksotik lah. Gajah itu kan satwa eksotik. Itu akan membekas banget sama dia, ya kan? Aku pun membekas, dia pun pasti membekas. Di sana aku bisa berhasil kenal sama dia jadi baik, gitu. Nah ditambah lagi mungkin juga kita sama-sama baik lah, jadinya hubungannya jadi enak. Dari Nadine, aku pasang di Instagramku, aku pasang di Facebookku waktu itu. Nah Putri Indonesia yang lain ngeliatin, jadi mulai akhirnya turun-temurun setiap tahun. Turun-temurun sampai yang kenal sampai 2015 kenal Anin, itu malah justru jadi kayak adik sama aku. Dan dari Anin itu berkembang lagi terus. Aku 2016 di saat yang berbeda aku dikenal sama Bunda Ana Avanti. Oke. Nah itu dia lewat teman semua, kenal lewat teman dan sama Bunda Ana Avanti aku juga seperti anaknya sendiri, aku seperti saudara sama beliau dan beliau tahu sendiri portfolionya. Oh keren. Kan putri-putri Indonesia pasti pakai dia. Semua. Bener. Semua. Bukan hanya ini Miss Universe ya sama beliau. Adi busananya keren. Ya, nah di situ aku berhasil juga mendapatkan beberapa pekerjaannya, walaupun Bunda Ana bilang kamu nggak dibayar yo, ininya karena ini aku juga sama putri-putri ini kita saling support. Nggak apa-apa Bun, buat aku yang penting kesempatan. Itu nggak ada sesuatu itu yang gratis menurutku. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Nggak ada. Everything is paid off. Cuma bagaimana cara kita mendapatkan bayarannya mungkin bisa beda. Ya, tidak langsung dari klien. Dan aku nggak pernah memikirkan itu. Setiap aku bekerja sampai hari ini, aku nggak pernah berpikir bahwa aku akan dapat apa. Aku bisa buat apa untuk orang itu? What can I deliver for them? Apa yang aku bisa buat sehingga mereka bisa bahagia dengan hasilnya? Itu yang aku selalu coba untuk deliver. Nah, dapat lagi tuh insight kedua dari seorang Dewandra Jelantik. Yaitu apa? Menghargai yang namanya networking. Hari ini setiap orang bisa punya keahlian macam-macam. Tapi kalau tidak memiliki jaringan yang baik, ya nggak akan bisa juga membuka pintu rezekinya yang lain. Cara bagaimana untuk mendapatkan jaringan yang baik? Selalu baik. Jangan dulu berpikir apa yang mau kita dapat, tapi apa yang bisa kita beri sampai orang itu senang sama karya atau pekerjaan kita. Bener ya bro? Betul banget. Oke, terus sekarang kita masuk posisinya gini. Zaman dulu nggak banyak orang punya cita-cita jadi fotografer. Sekarang, anak-anak muda sekarang, milenial, gila men. Kalau bisa jadi fotografer. Karena mereka ngeliat gini, kayak ada teman gua itu salah satu fotografer muda di Bali, Govinda. Oh ya. Oke. He's special. Gue lihat gila loh, keluar negeri, foto, ya prewedding segala macam, ya kan? Di tempat lain orang gue lihat juga beberapa fotografer, kok kayak gitu. Dia bilang dapat liburannya dapat, ya kan, dibayar iya, ya kan, jalan-jalannya dapat. Akhirnya menjadi sebuah cita-cita, orang pengen jadi ke sana larinya. Kalau seorang Dewandra Jelantik ngelihat, kalau mau jadi seorang fotografer, selain memang harus punya alat yang bagus, ya kan? Apa sih yang harus dimiliki untuk seseorang? Dedikasi yang penting. Apapun itu pekerjaan, semua harus dedikasinya yang tinggi. Nggak ada pekerjaan, menurutku ya, tidak ada satu pekerjaan pun yang mudah. Kalau kita memang mau bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Nggak ada, maksudnya mudah itu dalam artian nggak ada yang langsung jadi, itu nggak ada. Semua itu punya tanggung jawab sendiri. Aku bukan bilang resiko ya, punya tanggung jawab sendiri. Dan kalau kita mendedikasikannya secara sungguh-sungguh terhadap apa yang kita kerjakan, hasilnya pasti bagus. Kalau kita ngomong hari ini dedikasi, artinya harus mau juga terus belajar. Iya dong. Seorang Dewandra Jelantik belajar terus. Bahkan aku, karena kan berkembang terus ya. Aku kan juga mengajar. Maksudnya aku sharing sesuatu. Knowledge ilmunya. Aku untuk bisa sharing, kenapa aku mau sharing sampai hari ini? Karena aku ingin belajar.
Oke. Kalau aku nggak pernah sharing, aku nggak akan pernah belajar. I'm stuck. Dan aku akan cenderung menjadi seorang yang arogan, nggak mau belajar, nggak mau dengar orang lain. Karena apa? Yang sebenarnya terjadi saat aku mengajar, saat aku sharing, aku justru belajar dari orang lain. Iya, saling belajar. Saling belajar. Ada hal yang mungkin kita nggak dapat, Betul. kita tahu dari dia. Betul. Itu yang harus kita pelajarin. Beda sama orang yang memang dia sekolah ya. Kalau sekolah kan memang kita Ya, kita receive udah aja dulu nih. Iya, Kita benar. receive dulu nih. Tapi begitu saat saya ngajar, kita take and give. Ada dua sisi. Karena pada saat dia memberikan sesuatu ke kita bisa belajar, oh gini ya ternyata ya. Artinya ke depan ini sebenarnya profesi ini keren banget. Keren. Cuma ya memang itu tadi anak-anak sekarang mungkin agak loncat dikit ya. Jadi anak-anak sekarang ini kalau aku lihat, aku tuh punya banyak Junior di dalam ya, komunitas. di dalam gue Oke. tuh ada intern, ada apprentice. Jadi ada banyak yang ikut aku. Jadi ada banyak kayak kemarin tuh aku kayak ngajar di satu tempat gitu. Ada tiba-tiba yang datang ke aku. Dia ngelihat gimana seorang Dewandra kelihatan di Instagram keren-keren, bisa keluar negeri, ke sini naik pesawat gini, ke situ, dan menurut mereka itu katanya pekerjaan impian. Iya, benar. Terus habis itu begitu dia ikut aku, baru 2 minggu mau pingsan dia. Karena memang Capek. Karena memang ya mungkin aja kalau mungkin sudah bisa lihat. Yap, if you are saya ngelihat Mas Rio juga gimana bekerjanya, mungkin kalau kita ngelihat enak ya, punya ini, punya itu, naik ini, naik itu. Enak, tapi how you get Reach. that, how you reach that itu totally a different story. Iya. Semua orang, makanya aku jarang sekali ingin sharing success story. Aku ingin sharing bagaimana aku fail dan bagaimana aku bisa bangun lagi. Betul. Itu yang lebih penting menurutku Betul. kalau kita share ke anak-anak sekarang. Betul. Kalau success story, everybody can tell it. Oke. Come on, gitu. Kalau ngomong hari ini, bagus tuh tadi. Sesuatu yang pernah mengalami sebuah proses kegagalan. Dari 2006 sampai hari ini udah 2014 tahun. 14 tahun. Momen apa seorang Dewandra Jelantik pernah mengalami kegagalan saat moto atau saat mengambil sebuah project? Pernah nggak? Atau Oh, iya. tadi kan gue dengar cet mulus terus bro. Ya kan kelihatan ya? Yes. Ya kan kelihatan ya kan? Nah, Pernah nggak ngecewain klien? Terus pelajaran apa lo dapatnya? ngecewain klien itu bukan berarti Relatif. aku ini ya mengecewakan nggak, tapi aku selalu belajar dari setiap dan untungnya ini lagi satu nih, aku bagi klien-klienku semua dalam sisi yang kita bisa belajar juga di situ. Tapi memang ada klien yang sudah kalau begitu ada aku mikirnya gini, ada reach klien yang memang mau kita belajar. Ada klien yang nggak mau tahu, yang penting dia pokoknya perfect. harus delivernya harus perfect. Nah di situ aku beruntungnya aku mengalami semua tipe klien ini. Nah yang pada saat aku di awal-awal itu aku belajar dengan orang-orang yang sulit memang, dan aku nggak tahu entah kenapa aku seneng. Oke. Seperti ada seorang desainer furniture, orang Itali. Terus habis itu aku diminta sama dia untuk memotret barangnya dia. Oke, produknya dia. Dan produknya dia ternyata oh my god, susah banget di foto. Nah, di situ aku sampai dibilang sama dia, fotomu mediocre, fotomu ini, fotomu gitu, kamu bisa apa yang kayak gini gitu segala macam. Nah, di sana aku ke-challenge justru. Di sana aku belajar dan sampai aku bisa memuaskan maksudnya membuat dia seneng sama hasilnya. Ada satu hal lagi. Ada satu orang yang sampai sekarang masih jadi saudara kayak aku, malah justru jadinya. Beliau datang dengan aku dengan bilang, aku sudah bekerja dengan fotografer A, B, C, D, E dan I'm not happy with that. Maksudnya ya I'm happy but I need I need someone that more than this. Ya. Nah terus aku bilang, terus apa yang saya bisa ini? Saya bilang gitu. Aku tuh kepingin gini. Orangnya visioner. Dan aku merasa, gosh, if I go with her, I can reach the next level. Yes. Aku pikir gitu. Dan di situ aku belajar. Memang akhirnya timku itu super stres. Okay. Sampai ada yang minta resign lah, ada yang ini. Tapi aku justru di situ buat aku jadi sebuah tantangan untuk belajar terus. Untuk aku bisa belajar terus. Karena menurutku begitu aku bisa menyelesaikan satu hal ini, aku bisa naik level. Dan itu yang aku rasakan dan itu yang aku benar-benar aku terima. Jadi pada saat aku mendapatkan hasil ini, foto itu dipajang di Dubai, foto itu dipajang di mana, ini segala macam. Okay. Dan itu membuatku, wow, aku
aku ada di sana sekarang. Itu maksudnya itu yang aku rasain ya. Oke, bro. Kita udah ngomong kerjaan. Kita udah ngomong tadi gimana seorang anak muda kalau mau mengejar mimpinya sebagai seorang profesional fotografer, apa yang harus dilakukan? Dedikasi. Dan keluar dari zona nyaman, itu yang penting. Dan nyaman. Ya, kalau orang, sorry ya, aku potong ini dikit. Orang Bali, kadang aku nggak ini ya, maksudnya teman-temanku di Bali, saudara-saudaraku di Bali, kadang-kadang mungkin dulu ada beberapa yang agak terlalu nyaman dengan kondisi kita kan, yang dulu kan. Jadi maksudnya semuanya ada, orang tua mampu. Nggak lebih sih, tapi nyaman banget loh. Nyaman. Nah, karena itu kadang-kadang kuat banget mengerikan. Kekeluargaan itu. Kadang-kadang mengerikannya pada saat di satu kondisi yang kita harus hadapi, itu kita nggak siap kadang-kadang. Nah itu yang aku kepingin sebenarnya teman-teman atau saudara-saudaraku di Bali ini bisa menyadari kondisi ini. Karena apalagi yang kita hadapin sekarang ini nih, yang lagi sedang jalan dari Maret 2020 sampai sekarang kita belum tahu apa endingnya, itu adalah sesuatu yang memaksa kita sebenarnya harus keluar dari zona nyaman kita dan harus kita memikirkan sesuatu yang untuk kita bisa survive. Alternatif baru. Gue liat baju, gue liat baju. Bali kembali, keren. Minggu lalu gue ketemu Jun Bintang, bajunya ini juga. Sama ya? Enggak, gue nggak janjian, nggak diatur, tiba-tiba pas ya? sama. Jangan sampai nanti gue undang yang lain sama lagi bajunya anggotanya. Semua dong, balik beli balawan lagi nanti sama lagi. Kalau ngomong nih gerakan Bali kembali, inisiatornya seorang Dewandra Jelantik bersama teman-teman semua. Hari itu apa sih yang lu pikirin sehingga lu mau bikin ini, atau karena kegundah gelisahan seorang Dewandra Jelantik? Atau apa? Kurang kerjaan ngurusin fotografi? Enggak sih. Jadi waktu kemarin itu kebetulan lagi. Sebenarnya kan nggak ada. Balik lagi kebetulan nggak ada. Aku dekat sama beberapa teman-teman dan teman-teman itu adalah beberapa orang dari BNPB, ada dari Kemenkes. Nah itu beliau cerita. Ini masyarakat Bali dihadapkan dalam situasi yang berat sekali. Berat banget. Berat sekali dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Selama aku hidup di sini juga aku belum pernah lihat situasi yang seperti ini. Nah, terus dia bilang mungkin ya, karena ini kan sesuatu yang nggak pasti. Jadi mungkin ini solusinya adalah masyarakat Bali harus bisa menolong dirinya sendiri. Jadi masyarakat Bali harus bisa menolong masyarakat Bali lainnya atau dirinya sendiri untuk bisa keluar dari kondisi ini ya. Nah, di sana aku mikir kalau aku diem, aku mati juga. Lebih baik aku keluar, mati nggak apa-apa. Iya, bener. At least I do something. Ada sesuatu yang kita lakukan. Dan aku nggak mungkin diem begitu aja. Dan otakku kalau disuruh diem, freeze juga. Begitu freeze, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kreativitasnya mati. Jadi geblek jadinya. Jadi AO gitu jadinya. Nah, disitulah aku langsung mengundang beberapa teman yang nggak tahu ya. Kira-kira spektrum frekuensinya sama. Nyambung lah, ada Mbok Nilo, ada Dek Soto, ada Jun Bintang, ada Puja Astawa. Ya beberapa teman-teman yang punya influence di Bali yang sama masyarakat Bali didengerin, yang sama ada masyarakat beli Bali balawan, apalagi beli balawan. Popo Danes. Beli Popo. Saya nggak pentingin berapa follower yang kalian punya, tapi you have influence, you can influence people to do good things gitu. Nah di sanalah terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus kita tanyain sama pemerintah ataupun apa, karena kita pada prinsipnya gini, kita jangan sampai nyinyir terus sama pemerintah, karena yang kita tahu adalah ini kondisi yang nggak biasa dan semua orang pun nggak ada yang tahu end up-nya kemana dan bagaimana harus jalan. Aku nggak bisa nyalain pemerintah yang bolak-balik merubah aturan karena memang sesuatu itu nggak ada yang pasti. Nah di sanalah kita sekarang bersama-sama bahu-membahu bagaimana bisa membuat Bali kita ini bisa kembali gitu ya. Nah itu yang sebenarnya itu latar belakang munculnya gerakan ini, betul. Bali kembali. Dan ini bukan hanya saya inisiasi mungkin awal saya, tapi begitu jalan siapapun boleh, siapa yang punya pemikiran yang baik silakan. You can be the coordinator. Makanya saya dibilang di sana saya nggak mau jadi ketua. Saya bilang nggak ada ketua di sini. Yang ada koordinator. Aku koordinator umum karena aku yang mengumpulkan orang untuk pertama kalinya. Iya, gue lihatnya gini. Ini sebuah gerakan yang selain di bidang seni kalian bikin lagu segala macam video klip. Tapi ternyata kemarin sempat gue lihat ada bagi-bagi
gerakan makanan. Terus keempat ada tes swab free. Duitnya dari mana? Katanya dapat duit ada donatur. Hah? Duitnya dari mana? Agak ada donasi. Ya duitnya kita, bukan duitnya kita, tapi gini, jadi kita mengkoordinasi nih ceritanya. Jadi gini, misalnya nih kayak swab, yang punya adalah pemerintah, BNPB dalam hal ini. Benar. Jadi kita cuma bilang, memfasilitasi. Oke, BNPB waktu itu pemerintah daerah bilang mencari orang yang mau diswab. Misalnya orangnya nggak ada yang mau diswab nih gitu, kayak gitu misalnya ya. Orang takut mungkin. Takut. Kan, kalau tahu nanti yang ada dikucilkan. Di sanalah kita datang sebagai seorang yang memberikan informasi dan memberikan bantuan pendampingan kepada mereka. Misalnya nih, kayak kita kemarin banyak banget yang positif, teman-teman yang positif banyak. Nah, kita memberikan informasi-informasi. Ada koordinator lapangan kita. Nah, itu beliau memang orang Satgas Covid, seorang Satgas Covid. Jadi beliau tahu, oh kamu positif, kamu nggak bergejala, oke, tak carikan kamu hotel di sini. Dia yang connect-connectin semua. Jadi orang itu nggak merasa dia sendiri. Sedangkan kalau selama ini mungkin orang-orang dia positif gitu sekarang, atau mungkin dia dengar ada temennya positif, aduh aku dijemput ambulan tiba-tiba dikucilkan, takut. yang gitu ngeri banget kan. Nah disitulah kita mengurangi rasa khawatir, ketakutan. Itu kita memberikan informasi yang memadai, mengirim informasi yang sifatnya baik, terus sehingga mereka bisa confidence, dan bahkan akhirnya banyak yang mau. Sampai akhirnya kemarin kan kita wacana kemarin kan Bali mau buka untuk internasional. Nah kita menawarkan kepada pemerintah lewat, waktu itu kita kerjasama dengan BTB, Bali Tourism Board. Nah beliau bilang, ayo gimana kalau insan pariwisata aja, kan karena ini kan yang kita mau buka kan berarti pariwisata. Otomatis kan frontlinernya adalah semua orang-orang yang berkaitan dengan pariwisata. Nah di sanalah kita akhirnya berhasil mengumpulkan orang-orang yang mau di swab test. Nah, kita bisa sampai 150, 200 banyak gitu, kali berapa? Kali berapa? Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Dan itu uangnya nggak ada ya, memang kita nggak, malah kita ngeluarin uang. Ngeluarin uang itu dalam artian untuk tenaga kesehatan ini kita jemput, kita pakai mobil kita sendiri. Nah, memang ada donatur betul, tapi nggak besar. Ada teman-teman yang, aku mau donate ya. Ada yang donate 5 juta, ada yang donate. Tapi itu kita benar-benar kita transparan. Dan itu dikelola oleh satu teman kita. Dalam hal ini kemarin kita minta tolong sama Aji Krishna. Kan karena dia yang paling bagus tuh pembukuan dan segala macam dan terbuka, ada timnya. Ya udah timnya biar saya yang ngurusin deh gitu. Bahkan enaknya kenapa Aji Krishna kita mintain tolong kemarin itu karena siapa tahu kurang-kurang dia tambahin gitu. Itu sebenarnya. Gua tahu. Gitu. Jadi kita safe gitu. Di sini nggak ada duit yang kita terima. Nah, misalnya kayak kita bagi makanan kemarin. Iya. Bagi daerah sayur. Sanur ya. Nah, kemarin misalnya bagi sayur. Sayur itu bukan kita yang ngumpulin duitnya, enggak. Jadi kita itu kemarin diajak kolaborasi sama, ada kemarin itu sama apa itu ya, beberapa pengusaha di bidang agro. Bukan pengusaha justru, dia sama ini kitabisa.com. Oh, kitabisa.com. Kitabisa.com waktu itu mereka ngumpulin dananya, dapat, nah ngubungin kita. Karena kita kan punya base influencer yang banyak. Database influencer yang bagus banyak. nih. Nah di sana mau nggak kita bagi-bagi bareng-bareng? Oke, kita ikut yuk. Nah kita combine. Ya kita bukan kita yang bikin inisiasi nggak, tapi kita yang bantu menyebarkan ataupun. Dan hari ini sudah makin besar ya? Hari ini besar banget sudah. Nah memang cuma kemarin ini karena kita Januari terus habis itu kemarin adjusting karena kondisi kemarin ada PSBB lagi. Nah ini kita sekarang harus nyari ini baru nih. Kalibrasi dulu nih apa nih? Karena emang gerakan ini kan gerakan bisa ku bilang gerakan sporadis ya kalau dibilangnya. Jadi dia spontan lah dari tergantung masyarakat. Situasi dan kondisi. Betul. Jadi kita nggak punya yang namanya kayak kemarin dibilang ini program kerjanya apa? Ya kita namanya aja ini sesuatu yang nggak jelas yang kita hadapin ya semuanya serba nggak jelas juga. Jadi begitu ada cerita sekarang cuma boleh buka sampai jam 9 malam gitu makanan, ya udah kita bantuin nih gimana cara informasiinnya, bahkan mungkin kadang-kadang kita lobby gimana caranya supaya ini bisa lebih manusiawi untuk teman-teman yang berusaha. Nah itu kita benar. ada di situ. Karena gue lihat gini, benar yang lo bilang tadi. Siapapun pemerintahnya hari ini stres. Oh iya. Mau di negara manapun. Di dunia semua. Di negara manapun mau lo orang populer nggak disukain rakyat, tapi mau diapain lo bikin. Betul.
Stres. Kasihan pemerintah. Karena nggak tahu, ini mau sampai kapan? Betul. Iya, benar kondisinya Dan seperti semua ini. serba nggak pasti. Tiba-tiba ada ini lonjakan naik. Kadang-kadang juga begitu udah diantisipasi, nggak terjadi. Iya, kayak hari ini, sampai tanggal 25, katanya kan ada pembatasan nih, ya kan? Tapi lu lihat angkanya kalau di koran, gua sampai udah males baca. Naik terus loh. Iya. Bali, Jakarta, tadi gua dapet WA dari teman gua, gila Jakarta bro. Jakarta Rekor parah. terus, high number terus. Artinya kan gue bingung jadi ngelihatnya, bahwa ini masih panjang. Panjang banget. Masih panjang. Nggak tahu kapan selesainya. Ya, itu Oke, dia. terakhir dari seorang Dewandra Jelantik, ngelihat hari ini Indonesia, ngelihat Bali, ya kan? Kewarasan berpikir itu tetap harus dijaga hari ini. Walaupun mau nyari duit itu susah banget. Kita mau bilang, kadang gue lihat yang di bawah tuh nyari duit, apalagi insan pariwisata. Lu tahu sendiri kondisinya. Selama bandara internasional itu belum dibuka, Ya, tetap udah. akan stres. Pasti susah sekali. Harus gimana sih? Ya, makanya saya sama teman-teman nih ya yang masih bisa kita bernafas gitu ya. Yang selama ini nafas masih ada itu berarti usaha pun masih ada gitu. Maksudnya kita masih bisa berusaha, masih bisa kita jalan. Kayak aku bilang nih, aku tuh punya modal sekarang hidup itu 2T aku bilang tuh. Banyak uangku, jadi satu dengkulku nih 1T, 2 dengkul 2T, jadi 2 triliun aku. Oke. Jadi modalku udah ada 2. Jadi aku pikir semuanya masih terbuka. Cuma memang sekarang bagaimana caranya kita bahu-membahu bersama-sama, kolaborasi satu sama lain. Aku yakin di saat yang susah sekalipun ada orang yang mendapat keuntungan, ada orang yang lebih, ada orang yang kurang. Di sanalah kalau kita bisa saling berbagi dan kita bisa saling support, aku yakin kita bakal bisa keluar dari masalah-masalah kita ya. Daripada kalau kita soliter, kalau kita sendiri, kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, kita benar-benar egois, berpikir untuk kehidupan diri sendiri, nggak pernah mikirin orang lain, mau menang sendiri, nah itu pasti kita nggak akan bisa survive dalam waktu lama. Nah itu sih mungkin kalau aku pikiranku dalam kondisi sekarang. Thank you ya bro, sekali lagi udah ngumpul, udah ngobrol bareng, di roasting oleh seorang Rio Christian di acara Ngopi Seru. Ini ada souvenir, ya kan? Baju Ngopi Seru, sama kantong belanja, ya kan? Semoga bermanfaat. Mantap. Nanti kita ketemu lagi, ya saya dari Ngopi Seru, kita tutup nih bro. Thank you. Dengan tos ngopi. Siap. Sehat selalu ya bro. Sehat. Terus berkarya untuk Indonesia. Thank you. Ya demikian hari ini sahabat seruput Ngopi Seru bersama fotografer terkenal, fotografer yang menginspirasi saya, beli Dewandra Jelantik. Abis ini tetap saya mau minta fotoin. Kalau seorang Dewandra Jelantik hasil fotonya pasti keren banget. Bagi saya ingetin tetap jaga kesehatannya karena itu adalah modal utama kita menatap hari depan. Sampai jumpa.